Uang itu seperti jatuh dari atas, dari langit-langit. Uang itu seperti daun berguguran, berjatuhan. Wah, semua udah seru aja. Berjatuhan, uang itu semua diraup, dimasukkan ke karung. Selesai, si aki dukun eta teh bilang dengan bahasa Sunda, ieu lamun sa encan panon poe. Ada keterlibatan Abah di Kanjeng Dimas, Bah? Ya, keterlibatan langsung fisik tidak, tapi secara halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, sahabat melihat malam. Kali ini kita tidak melakukan penelusuran ke area-area terlarang atau area-area mencekam yang kita selusuri. Tapi malam ini kita berada di studio. Kita akan ngobrol bersama Abah Japar. Banyak kisah-kisah yang dialami oleh Abah Japar yang akan diceritakan kepada sahabat melihat malam. Di video kali ini, Abah Japar akan menceritakan pengalamannya tentang penggandaan uang yang terjadi di tahun 2010. Nah, sahabat tahu kan kalau menggandakan uang itu pernah heboh yang dilakukan oleh Kanjeng Dimas. Penggandaan uang ini memang membuat kita itu tergiur ya, bahwa mendapatkan uang dengan cepat adalah satu hal yang menarik. Hal ini dialami oleh Abah Japar sendiri. Abah Japar pergi ke tempat itu dan mengantarkan temannya yang ingin menggandakan uang. Abah teh pernah nganterin teman katanya, teman Abah, tempat penggandaan uang. Iya, betul. Itu tahun 2010 ya, Bah? 2010. Kumaha kejadian Abah? Sampai heboh gitu, Bah? Kalau sekarang sih ayeuna bubar, itu udah nggak ada. Dulu eta temen teh main ke rumah terus ngobrol soal uang gaib bermacam-macam yang diobrolkeun teh. Itu ya uka-uka lah. Entah kenapa padahal dia seorang PNS. Duka kunaon entah. Hobinya teh mencari soal menggandakan uang, soal merah delima, soal penarikan uang gaib dan lain sebagainya. Hingga satu waktu dia ke rumah ngajak ke tempat penggandaan uang. Kebetulan tidak jauh daerahnya dari tempat tinggal Abah gitu, daerah Bandung Timur kene. Akhirnya Abah mau diajak. Kenapa mau? Penasaran hal begitu teh seperti gimana sih prosesnya, benar atau enggak gitu, menggandakan uang teh, atau hanya tipu aja. Berangkatlah ke tempat itu. Kita naik motor sekitar setengah jam, sampailah di sana karena dekat Bandung Timur, sama-sama Bandung Timur. Datang ke ditu teh ada 3 orang tokoh di situ ceritanya. Yang satu yang dinamakan, yang dipanggil sepuh, orangnya tinggi besar, perutnya buncit, sudah berumur. Yang satu lagi si pengganda uang, orangnya kecil, masih muda, bersih mukanya, kurus. Tokoh yang satu lagi khusus pesugihan dengan tumbal nyawa. Nah, sampai di sana Abah dikenalkan ya jeung sepuhna. Wah, berwibawa sekali orangnya. Sampai Abah juga seperti pertama sih dianggap nggak ada. Tapi feeling Abah ini sengaja dia begitu untuk nanti memasukkan pengaruh. Untungnya Abah teh rada waspada lah, feelingnya gitu. Akhirnya kita disuguhin kopi, ngobrol di ruang tamu, ngobrol ke sana ke sini. Malah si sepuh menawarkan
barangkali Abah mau mobil baru katanya, ikut mengadakan uang. Terus Abah bilang, enggak lah, Abah cuma ngantar teman aja yang PNS itu. Nah, singkat cerita, kebetulan ada tamu dari BSD, seorang wanita ibu-ibu yang katanya mempunyai pom bensin di BSD, cuman disegel sama suaminya, soalnya uangnya habis dipakai ngejar-ngejar, ya seperti gitu, pengadaan gitu. Si ibu itu sedang di dalam ruang praktek pengadaan. Sedangkan di ruang praktek nggak boleh kan orang ikut masuk. Dulu saya nggak ngerti kenapa orang lain nggak boleh ikut masuk gitu. Ternyata akhir-akhirnya ketahuan lah, si orang yang mengadakan tuh berat ilmunya kalau banyak orang yang harus dipengaruhi gitu. Entah kenapa waktu duduk di ruang tamu itu, di ruang praktek sedang ada berlangsung praktek pengadaan, entah kenapa Abah tuh tiba-tiba merasa ada di dalam ruangan itu, ningali apa yang sedang dipraktekkan. Katingali si ibu teh seperti dililit oleh ular siluman. Ya siluman pasti nage, ular dililit badannya, sedangkan keningnya dicium sama ular itu. Begitu Abah merasa di situ, si siluman ular seperti melihat Abah, melihat saya. Terus untuk menetralisir, saya bilang ke ular itu, waduh menigelis, soalnya ular itu perempuan. Tiba-tiba hilang si ular itu. Dalam hitungan detik kembali lagi sudah memakai mahkota. Jadi mau kayaknya menampilkan bahwa saya seorang ratu, mungkin gitu maksudnya. Sudah itu kembali Abah merasa duduk di kursi ruang tamu. Dan penglihatan batin kelihatan si ular itu tiba-tiba sudah selesai ritual, tahu-tahu ada di sebelah Abah duduk. Yang aneh terjadi, si sepuh itu yang tadinya wibawa lah gitu, wibawa atau dan sebagainya, begitu ular siluman itu duduk di pinggir Abah, tiba-tiba wibawa si itu tuh hilang. Semua orang di ruangan itu kebetulan di situ lupa diceritakan, ada dua orang ibu-ibu, yang satu dari Jakarta, satu dari Bekasi, yang pengakuannya suaminya orang Aceh. Mereka di situ tersesat sedang menunggu uang. Katanya sepuh akan memberikan uang untuk ongkos pulang. Sudah kira-kira dia bilang udah 2 minggu di situ, uangnya belum keluar. Nah, sudah duduk di luar itu, akhirnya si pelaku penggandaan keluar dari ruangan dengan si ibu. Keluar dari ruangan dengan muka yang ya kelihatannya sih muka berbinar-binar. Si ibu dari BSD sama si pengganda itu seolah-olah pekerjaannya berhasil. Mulailah belanja, beli rokok, beli apa, katanya beliin rokok, beliin apa namanya suplemen naon teh yang rosok itu yang warna ungu itu, si pengganda itu dia duduk di pintu keluar di lawang di lawang, dia minum itu, nggak lama dia muntah. Orang ribut semua karena muntahnya itu kelihatannya muntah darah dan seperti yang mau pingsan, seperti kena sesuatu. Muntah darah sembari ngagoler gitu teh. Dia bilang, itu uang itu siram pakai air, biar jangan balik lagi ke alam gaib, katanya. Siram pakai air semuanya uangnya. Saya hanya diam terduduk, tidak mengerti apa yang terjadi. Akhirnya orang bawa air dari kamar mandi, siramlah uang itu di ruang praktek, siram. Yang menyiram itu teman saya yang PNS itu, dan satu lagi si ibu-ibu yang tamu itu menyiram. Begitu beres disiram, teman saya keluar, si ini diurus, si pengganda uang diurus,
karena muntah darah, dilap, dibasuh dan sebagainya. Tapi dia sempat ngomong, jangan ada yang ngambil uang. Semua bilang tidak ada yang ngambil uang. Sedangkan teman saya pakai jaket blue jean, ada saku dalam. Akhirnya ditunjuk sama si pengganda uang itu. Terus terang aja, Kang, sana. Akang ngambil uang nggak? Uang di dalam tadi waktu nyiram uang itu? Enggak, saya nggak ngambil uang. Jangan bohong, saya tahu. Sana. Coba itu keluarkan yang di saku jaket yang di dalam. Ternyata teman itu ngambil uang. Begitu dikeluarkan uangnya basah. Berarti uang yang dari situ. Pantas suruh disiram. Jadi orang yang ngambil ketahuan uangnya basah. Basuh sana ya. Udahlah. Udah itu ribut lah. Semuanya akhirnya ribut. Wah, ini bisa gagal katanya kalau diambil gini caranya, gini. Akhirnya uangnya diambil semua, dihitung. Ternyata uang yang tadinya si ibu yang dari BSD itu 25 juta di situ menjadi digandakan, entah jadi berapa belum dihitung. Ternyata si uang yang penggandaan itu balik lagi menjadi kertas. Menjadi kertas dan si uang si ibu diambil, ternyata uang si ibu masih ada. Ternyata uang si ibu tinggal 20 jutaan. Hilang 5 juta. Hanya ribut, yang disalahkan teman saya itu. Kenapa ngambil uang? Singkat cerita akhirnya si ini pengganda uang seolah-olah disembuhkan dulu dari muntah darahnya. Semua termangu gitu, seperti termangu. Jadi gagal lah. Misi ini penggandaan uang ini gagal. Kalau saya berpikiran pada waktu itu ya memang pasti gagal. Karena itu kan ilmu sihir yang tadi terlihat di ruang praktek, bahwa si ibu itu dililit siluman ular dan keningnya seperti dicium ular, itu berarti dia sedang disihir. Seolah-olah melihat kertas itu uang, padahal itu kertas tetap kertas saja. Akhirnya bubarlah kami semua. Si ibu jadi kecewa berat. Ya pasti diambil. Ternyata trik mereka itu, trik penggandaan uang itu seperti begitu. Jadi hanya menyihir seperti sulap. Kekuatan sihirnya itu termasuk ringan, hanya berlaku dalam mungkin setengah jam, mungkin kurang. Akhirnya si ibu ikut ke tempat tinggal saya. Ternyata si ibu menceritakan bahwa uangnya sudah hilang 150 juta plus yang 5 juta, berarti 155 juta. Jadi si ibu mengejar penggandaan itu untuk mengganti uang yang sudah hilang. Lalu saya bilang, capek-capek Bu, penggandaan uang itu nggak gampang, gimana caranya? Itu pasti penipuan. Yang saya lupa, si ibu sebelumnya pernah diberi nomor telepon oleh teman saya, pernah telepon ke saya sudah peringatkan. Di telepon, belum pernah ketemu, di telepon saya sudah peringatkan bahwa itu pasti penipuan. Tapi si ibu ngotot ingin kembali uang yang 150. Kasusnya sama seperti itu dengan teman saya. Diajak teman saya, ya seperti begitu, hilang uangnya. Jadi minta pertanggungjawab, dibawalah ke sana. Gitu akhirnya bubar, si ibu pulang ke BSD. Teman saya bercerita, saya malah curiga. Jangan-jangan teman saya itu ada kerjasama dengan si pengganda uang untuk mengacaukan itu supaya menjadi alasan uang tidak jadi itu karena itu. Modus. Saya pancing, pernah saya pancing. Mana uang bagian dari si pengganda uang teh, di si dukun sepuh mana kebagian meureun? Dia sumpah bawa nama Allah dan semua tidak tahu, tidak dikasih katanya. Tapi saya yakin dia bagian dari modus itu, bagian dari penipuan itu. Ya kasusnya sama aja seperti yang di Cianjur Selatan, yang di dalam daerah Cidaun.
Dimana saya sama aja diajak-ajak, saya ikut rombongan dengan Pak, ya saya inisial aja Pak H dengan teman-teman. Pak H-nya ada 2, terus teman yang lain 1 lagi, kita berempat ke Cidaun, Cianjur Dalam. Dimana waktu ritual di ruangan itu memang uang itu seperti jatuh dari atas, dari langit-langit. Uang itu seperti daun berguguran, berjatuhan. Wah, semua udah seru aja. Cuman kalau saya tidak yakin, tetap aja uang dari mana. Berjatuhan, uang itu semua diraup, dimasukkan ke karung. Selesai, si aki dukun eta teh bilang dengan bahasa Sunda, ieu lamun encan panon poe muncul geus ngaliwat jembatan Ciranjang, ieu bakal jadi duit. Tapi mun panon poe kaburu muncul saencan jembatan Ciranjang, ieu bakal balik deui ka asal. Jadi wayahna kumacarana sancan panon poe meletek kudu geus ngaliwat jembatan Ciranjang. Sedangkan jarak dari Cidaun sampai ke Ciranjang itu entah berapa ratus kilometer, dan dalam kondisi jalan pada waktu itu tidak bagus. Kondisi jalannya ya jelek lah, mana bisa ngebut. Akhirnya dengan segala cara kita usahakan, ya kami usahakan secepatnya sebelum matahari terbit sampai jembatan Ciranjang. Tapi ternyata sebelum jembatan Ciranjang matahari sudah terbit. Kami berhenti semua dengan perasaan berdebar-debar. Kami buka karung, ternyata di dalam yang ada hanya daun, tidak ada uang, semua daun. Jadi kesimpulan dari semua ini bahwa penggandaan uang itu adalah penipuan dengan ilmu sihir. Ya begitu pengalaman gitu. Jadi pesannya nggak usah percayalah sama pengganda uang, karena memang nggak ada. Kalau ngegandain uang di peruri mungkin bisa ada di bank bisa dicetak, ada mesinnya. Ini yang punya mesinnya siapa? Sedangkan para siluman, para jin baru-baru punya mesin cetak kan. Habis dari yang di Ciwastra, Bah. Ya. Yang di Ciwastra itu udah aja Sapan. Itu gagal ya, Bah? Gagal lah. Itu gagal. Tapi dia ketahuan modalnya nggak? Ya. Bahwa dia memang penipu. Abang nggak melakukan apa-apa itu? Ya karena maaf ya. Jadi ada rasa nggak senang gitu. Lihat pelaku-pelaku seperti begitu. Malamnya saya berdoa terus, zikir terus. Ya saya usahakan sih mereka sadar. Tapi bila mereka tidak sadar, ya semoga hukum Allah itu terlihat akibat dari cara mereka mencari uang dengan menipu, dengan modus dan menggunakan ilmu sihir yang jelas-jelas sesat. Dan berapa lama kemudian, tidak sampai 1 bulan, itu tempat sudah bubar, sudah kosong. Kenapa bisa bubar, Bah? Sama Abah diobrak-abrik atau gimana? Iyalah, mungkin begitulah. Oh, jadi setelah pulang dari situ, Abah kerjain di rumah gitu? Iyalah, kurang lebih begitulah. Jadi dihancurkan lah istilahnya. Dihancurkan lah. Sampai sekarang itu nggak ada prakteknya lagi, Bah? Nggak ada, sudah cerai-berai, malah teman saya sudah meninggal. Oh, yang di Margahayu itu? Iya, yang PNS itu sudah meninggal. Bah, tadi kan dari habis kejadian Ciwastra terus Abah pergi ke Cidaun, itu kapan? Hari yang sama atau beda? Sebelumnya. Sebelum itu. Sebelum Sapan. Kejadian Sapan, saya pernah berangkat ke Cidaun sama rekan-rekan, memakai mobil Kijang Super lah. Jadi 2 kali kejadian itu, Bah ya? Abang ngalaminnya 2 kali kejadian. Ya, makanya saya yakin itu nipu teh. Karena kasus di Cidaun juga ya begitulah.
Sama sama isapan jempol lah, modus ya, Bah ya. modus. Ya, Jadi mereka orang-orang ini memang berskenario yang bertiga ini, Bah ya. iya, Itu aktor semua ya. aktor. Oh, Jadi cari uang dari hal-hal yang seperti begitu, dan kehidupannya juga ya kacau lah. itu ya, Bah ya. Iya, Untuk sahabat melihat malam yang masih ingin atau kabita kata bahasa Sundanya dengan hal-hal penggandaan uang, jangan sampai, Bah ya. Itu hanyalah sihir. iya, Itu mungkin, Bah. iya. Jadi nggak mungkin terjadi ya. Jangan selalu ingin mendapat uang dengan mudah, dengan bernafsu mudah, yaitu terserah karena kepepet atau apa, akhirnya tersesat dan tertipu. Hmm. Dan akhir-akhir ini kan makin banyak kasus-kasus berbagai penipuan yang mengatakan bahwa termasuk amanah-amanah itu juga sampai sekarang belum ada yang terbukti. Semuanya hanya memperlihatkan dokumen dan cerita. Ya. Cerita ketemu sama itu, ketemu sama ini. Yang selama kenal itu ya hanya cerita aja, ketemu itu, ketemu ini. Palsu ya, Bah ya. Langsung nggak ada itu realisasi bisa cair atau dan sebagainya, itu sudah harus dijauhkan. Terus mereka kan ada yang punya dokumen dan sebagainya. Dokumen bikin aja dokumen sendiri, apa susahnya? Iya, benar. Kenapa kita harus percaya? Kalau ada dokumen dari BI katanya begini, cek bawa dokumennya, cek ke BI, bener nggak? Iya. Dijamin itu bohong. Tapi kenapa orang nggak mau ngecek, nggak berani ngecek? Karena udah kena sihir tadi, Bah. Nah itu. Jadi nurut karena gitu pengaruh. ya. Nah, pengaruh. Oke, berarti karena di sini Abah mempunyai kelebihan, mungkin sihir mereka nggak kena ke Abah mungkin ya, Bah ya. Ya, Jadi bisa berpikir dengan waras Iya. istilahnya, Bah. Kalau yang lain kan gelap, Bah, iya. Karena nafsu. karena nafsu ya. Jadi nafsu pengen cepat punya duit, punya Iya. utang, pengen cepat punya duit, pengen cepat bisa bayar, dan sebenarnya nggak semudah itu. Ada jalannya, Bah ya. Ada jalannya. Jangan pernah percaya dengan hal-hal begini. Hal-hal mendapatkan uang mudah dengan menggandakan uang dalam waktu singkat. Untuk yang apa Ya namanya, Bah? pesugihan. Pesugihan itu aja ada syaratnya ya, Bah ya. Syaratnya harus ada kerjaan, Ada kerjaan, dagang kebanyakan dagang. pura-puranya. Dan mereka bantu. Kalau ya sebetulnya mah mereka marketing tidak terlihat. Jadi si makhluk-makhluk itu disebar untuk menarik orang supaya beli dagangan kita. Ya. Jadi ada usahanya itu juga, Bah. Iya. Meskipun tidak diridhoi sama Allah. Iya, Jangan sampai kita terperosok dengan iming-iming cepat kaya, apalagi penggandaan uang. Buktinya Kanjeng Dimas saja udah masuk penjara ya, Bah. Iya. Sudah dibuktikan. Ada keterlibatan Abah di Kanjeng Dimas, Bah? ya keterlibatan langsung fisik tidak, tapi saya pernah cerita ke teman dekat saya bahwa saya pernah ngerjain Kanjeng Dimas. Maksudnya Menguji atau meruntuhkan, Bah? meruntuhkan. Meruntuhkan. Jadi entah kebetulan entah apa, tapi sebelum kejadian Kanjeng Dimas diusut polisi, saya sudah ngomong sama teman, kalau pengerjaan saya itu benar terjadi, Kanjeng Dimas nggak akan lama akan runtuh, karena pegangan Kanjeng Dimas hancur. Saya bilang sama teman, kalau benar ini pengerjaan, Kanjeng Dimas nggak akan lama hancur. Maksudnya ini pengerjaan apa, Bah? Pengerjaan spiritual, Oh, spiritual. menghancurkan apa pegangan Kanjeng Dimas. Maksudnya yang Abah kerjakan itu betul. Kalau yang saya kerjakan itu memang benar, bukan hayalan, nggak akan lama Kanjeng Dimas akan hancur. Jadi Abah punya kontribusi ya meruntuhkan Kanjeng Dimas juga, Bah. Iya, itu walau alam kebenarannya, entah kebetulan, entah memang benar begitu, cuman perjalanannya spiritualnya begitu. Ya. Oke. Terima kasih, Bah, atas cerita yang sangat bermanfaat buat kami semua. Cerita yang tidak bisa dianggap
main-main. Itu harus dicamkan dalam hati kita bahwa penggandaan uang itu tidak ada nyatanya. Begitu saja cerita dari Abah Japar hari ini. Pengalaman-pengalaman beliau cukup banyak. Nanti akan kita tampilkan lagi di video berikutnya. Sahabat Melihat Malam, terima kasih telah mendukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih untuk Anda yang sudah melakukannya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.